Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah dan sebentar kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Itu artinya kita sudah ada di minggu pertama di bulan November. Tidak terasa, Natal sudah dekat. Mari kita terus memandang kepada Yesus. Kita akan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dia datang sebagai hakim yang adil, raja di atas segala raja yang akan menjemput kita masuk dalam kemuliaannya. Amin. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pesan pertama Yesus, saya akan membahas tentang pesan kedua Yesus. Pesan kedua Yesus, tetapi saya akan sedikit mengulas tentang pesan pertama karena kemarin belum sempat tuntas, tetapi ini akan sangat terkait ya dan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tentunya kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Amin. Karena itulah yang paling penting dalam pengiringan kita kepada Dia. Mari bersama-sama kita membaca di dalam Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus menyampaikan pesan pertamanya, pesan pertama di awal pelayanannya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu kita membaca bahwa pesan berikutnya, pesan kedua yang sangat penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah ikutlah aku. Perhatikan, yang pertama adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yang kedua adalah ikutlah aku. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Amin. Amin. Dan orang yang bertobat, langkah selanjutnya adalah mengikut Yesus. Langkah selanjutnya adalah hidup di dalam panggilan Yesus. Ada banyak orang menjadi Kristen tetapi tanpa pertobatan, saudara. Ada banyak orang Kristen tetapi tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus. Ada orang yang rajin ke gereja, aktif bahkan, tetapi tidak menunjukkan buah-buah pertobatan dalam hidupnya. Hidup mereka tidak mencerminkan Kristus. Hidup mereka tidak meneladani Yesus. Ini persoalan di zaman akhir ini. Makanya saya katakan beberapa waktu yang lalu, ini era post-truth ya, orang tidak lagi mau hidup sesuai dengan panggilan Allah, kebenaran Allah, tetapi mau menegakkan kebenarannya sendiri. Mereka Kristen tetapi menurut pikirannya sendiri, bukan benar-benar bertobat dan mengikut Yesus. Makanya tidak jarang saudara ya kita menghadapi katanya Kristen tapi kok gitu hidupnya. Rajin loh kalau ke gereja, pelayanannya luar biasa. Tapi kenapa rumah tangganya berantakan? Kenapa tidak mau mentaati firman Allah? Ini persoalan zaman ini.
Mari Bapak Ibu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk seluruh keluarga kita. Amin. Untuk generasi kita selanjutnya. Mari kita mengingatkan mereka bahwa panggilan Tuhan pertama-tama adalah bertobat. Dan orang yang bertobat selanjutnya harus mengikuti Yesus. Jangan jadi Kristen tanpa pertobatan. Biasanya kasus aja yang ada, masalah kan begitu ya. Jangan jadi Kristen tanpa pengiringan kepada Yesus. Mari Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Dua hal ini sangat penting. Kenapa? Pertobatan itu mengubah hati. Ya, perubahan hati. Dari mencintai dunia ini, kita mencintai Allah. Pertobatan itu mengubah hati. Dari fokus pada dunia, fokus kepada kekekalan. Tetapi mengikut Yesus itu artinya kita mengarahkan hidup kepada Yesus. Jadi orang yang bertobat, dia telah menyelesaikan masa lalunya. Dia meninggalkan dosa-dosanya, dia membereskan masa lalunya. Dan orang yang mengikut Yesus, dia membangun masa depannya bersama-sama dengan Yesus. Amin. Ada banyak orang Kristen yang belum beres masa lalunya, enggak meninggalkan dosa-dosanya. Dan hidupnya berputar-putar, tidak mengarah kepada kemuliaan sama sekali. Makanya saudara kita tidak mengejar ibadah karena kesenangan. Oh, gerejone enak, musiknya enak, kan begitu ya. Situasinya menyenangkan, tidak. Kita ini bersekutu karena kita benar-benar bertobat dan mau mengikuti Yesus. Itu yang paling penting. Saudara mau ibadah di mana aja, kalau saudara enggak bertobat enggak ada gunanya. Mau sekolah teologi di STA Jember kalau enggak bertobat ya akhirnya dikeluarkan saudara. Ya kan? Kalau enggak sungguh-sungguh ikut Yesus, masa depan kita enggak akan terbentuk sama sekali. Ini yang perlu kita pahami. Mari, Yesus itu tidak datang hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tetapi dia menyelamatkan kita dari dosa supaya kita hidup untuk dia. Amin Bapak Ibu. Mau hidup untuk Yesus? Kita tidak diselamatkan untuk hidup bagi diri sendiri, menuruti pikiran kita sendiri, kesenangan kita sendiri, kemauan kita sendiri. Tidak, kita ini diselamatkan untuk mengikut Yesus, untuk memenuhi panggilan Allah. Saya mau mengatakan pertobatan tanpa mengikut Yesus, itu tidak akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Tidak akan membentuk masa depan kita. Dan kita tidak mungkin mengikut Yesus tanpa pertobatan. Amin. Kita enggak mungkin hidup bersama-sama dengan Yesus tanpa pertobatan. Kalau saya sampai pada titik ini, karena saya mengalami satu titik pertobatan, saya meninggalkan masa lalu saya. Saya membereskan dosa-dosa saya. Yesus yang mengampuni saya, tetapi saya meninggalkannya. Saya tidak lagi mau mengikuti kehidupan dalam dosa. Saya meninggalkannya. Dan setelah saya mengikut Yesus, maka masa depan saya sampai di sini karena saya mengikut Yesus sejak pertobatan saya. Saya tidak mengikuti lagi keinginan daging saya, hati saya, tapi saya mendengar pada kehendak Tuhan. Kalau tidak, saya tidak akan sampai pada titik ini. Dan saya percaya, kalau kita ada di ruangan ini bersama-sama, karena kita telah meninggalkan manusia lama dan kita setia mengiring Yesus. Amin. Bukan sekedar menjadi Kristen, bukan sekedar bergereja, tetapi benar-benar lahir baru, benar-benar diperbaharui dan menghasilkan buah-buah roh, memiliki karakter Yesus dalam kehidupan kita. Ini dua panggilan yang sangat-sangat penting. Mari Bapak Ibu, sebelum saya akan membahas lebih dalam tentang mengikut Yesus, saya mau mengingatkan sedikit tentang pertobatan. Minggu lalu kita belajar bersama-sama bahwa pertobatan itu haruslah sebagai respon atas kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah kita melalui Yesus Kristus. Kita meninggalkan dosa-dosa bukan karena kita takut neraka, bukan karena kita sudah tidak tahan dengan dampak dosa. Tidak, karena kerajaan Allah sudah datang kepada kita melalui Yesus. Amin.
Kita bertobat karena kerajaan Allah memanggil kita untuk keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan Yesus Sang Raja itu Bapak Ibu, Dia menuntut perubahan total dari kehidupan kita. Tidak mungkin kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, sementara kita masih memeluk dosa-dosa kita, sementara kita masih merangkul kejahatan kita. Ingat, Allah itu kudus, dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Makanya Petrus berkata, kuduslah kamu sebab Tuhan dan Allahmu adalah kudus. Jadi dasar pertobatan adalah kerajaan Allah. Dan pertobatan itu Bapak Ibu akan membuat kita mengalami kuasa kerajaan Allah itu. Kalau kita benar-benar hidup bersama-sama dengan Yesus, hidup dalam kerajaannya, maka berkat-berkat kerajaan itu akan menjadi kehidupan kita. Saudara ingat kalau kita tinggal bersama dengan orang lain, dan kita tidak mengikuti aturan rumah itu, kita hidup semau kita tidak akan mendapatkan semua berkat yang ada di rumah itu. Dan pada akhirnya, pertobatan harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Ya, bertobat bukan sekali lalu kembali dalam dosa lagi, tapi setiap hari. Saudara, siapa yang tidak salah dalam hidup ini? Ya, saya juga seringkali berbuat salah, tetapi saya tidak tinggal dalam kesalahan saya harus meninggalkan itu. Marah? Ya, seringkali marah, tetapi tidak dikuasai oleh kemarahan. Keliru? Ya, tapi tidak mau mengulanginya lagi. Amin Bapak Ibu. Inilah kekristenan yang sejati. Nah kemudian saya mau menambahkan untuk kita semua bahwa pertobatan itu adalah pintu menuju pengampunan dan pemulihan. Bapak Ibu, pengampunan dan pemulihan itu adalah dua sisi dari anugerah Allah. Seperti mata uang koin. Yang namanya anugerah itu terdiri dari pertobatan dan pengampunan. Apa yang saya mau katakan? Bahwa kalau kita bertobat hari ini semua karena anugerah Tuhan. Manusia tidak bisa bertobat dengan usahanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Lihat Paulus ketika dia menggebu-gebu ingin menghancurkan kekristenan, Yesus menangkap Paulus dengan menjatuhkannya di jalan menuju Damsyik. Dan pertobatan itu selalu diikuti dengan pengampunan yang sejati. Amin. Ini adalah satu anugerah dengan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertobatan akan membawa kita kepada pengampunan yang sejati. Tanpa pertobatan, jangan mimpi kita akan mengalami pengampunan yang sejati. Karena ini adalah dua sisi dari anugerah, maka jelas bahwa pertobatan itu adalah anugerah Allah, demikian juga pengampunan itu adalah anugerah Allah. Makanya kita harus paham bahwa keselamatan itu sepenuhnya kasih karunia, sepenuhnya anugerah. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil perbuatan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini yang diperhatikan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan pertobatan itu adalah bukti iman yang hidup Bapak Ibu. Pertobatan dan iman itu adalah dua sisi dari keselamatan. Kalau tadi saya katakan pertobatan dan pengampunan adalah dua sisi dari anugerah, ini pertobatan dan iman itu adalah dua sisi dari keselamatan. Bapak Ibu, keselamatan itu adalah melalui pertobatan dan iman. Amin. Bapak Ibu, kita tidak mungkin bertobat tanpa percaya Yesus. Karena Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan iman tanpa pertobatan itu adalah iman yang mati. Makanya inilah kekristenan yang sejati. Kekristenan yang tulen. Yang hari-hari ini hendak dihancurkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sudah banyak gereja, saya melihat di YouTube, saya melihat di TikTok, saya melihat di video-video. Kekristenan yang tidak memberitakan lagi pesan-pesan pertobatan, pesan-pesan mengikut Yesus. Selalu bicara tentang pengembangan diri, motivasi rohani, sukses, hidup bahagia. Tetapi tidak menuntun kita kepada pertobatan yang sejati. Tidak menuntun kita kepada hidup yang mengiring Yesus.
Bapak Ibu, kalau kita mungkin perasaan kita merasa senang kalau ke gereja, rasanya rasa keagamaan kita terbangun, tapi kalau kita nggak benar-benar meninggalkan manusia lama dan berjalan bersama dengan Yesus, hidup mengikuti kehendak Yesus, maka perasaan keagamaan itu palsu. Amin. Karena iman itu lahir dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kok tegang banget ya? Mari kita jadi Kristen-Kristen yang tulen. Amin. Ya, pertobatan dan iman tidak dapat dipisahkan. Itulah keselamatan kita. Pertobatan artinya berbalik dari dosa-dosa, sementara iman itu berbalik kepada Yesus. Kalau saudara bertobat tanpa Yesus, berarti saudara tidak akan selamat, karena keselamatan hanya anugerah. Tapi saudara mengaku percaya Yesus tetapi tidak meninggalkan dosa, maka kepercayaan kita itu palsu. Inilah yang kita beritakan, inilah yang kita hidupi, dan inilah yang menjadi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Mari, seorang yang bertobat pasti akan mengikut Yesus. Amin. Seorang yang bertobat dia dipanggil untuk mengikut Yesus. Mari kita lihat beberapa poin tentang mengikut Yesus. Bapak Ibu, saya mau menekankan yang pertama adalah bahwa mengikut Yesus itu adalah panggilan untuk percaya dan taat. Nah ini. Ya, mengikut Yesus harus meliputi dua hal itu. Saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, dan saya taat kepada kehendaknya. Saya taat kepada perintahnya. Yesus berkata kepada Petrus, kepada Andreas, kepada Yakobus, kepada Yohanes, ikutlah aku, mari ikutlah aku. Dari sini kita juga melihat bahwa sebenarnya panggilan untuk mengikut Yesus itu adalah inisiatif Allah. Jadi kalau hari ini kita dipanggil untuk mengikut Yesus, kalau firman ini datang kepada kita, itu karena inisiatif Allah. Itu bukan usaha kita, itu bukan pekerjaan kita Bapak Ibu. Perhatikan, bukan Petrus yang mencari Yesus. Bukan Andreas yang melamar menjadi murid Yesus. Bukan Yakobus dan Yohanes yang coba mencari guru. Tidak, mereka sedang bekerja. Mereka sedang mencari nafkah dan Yesus mencari mereka. Yesus memanggil mereka. Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, mari ikutlah aku. Jadi Bapak Ibu, ini adalah anugerah Allah. Kalau saya menjadi pelayan Tuhan hari ini, bukan karena keinginan saya. Saya kalau ditinggalkan oleh Allah, saya nggak akan pernah mencari Dia, saudara. Karena Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang mencari Tuhan, tidak ada yang berakal budi, hidupnya enggak beres semua. Tapi sungguh luar biasa, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Makanya kalau kita hari ini percaya Yesus, syukuri Bapak Ibu ya. Kita beribadah bukan karena kita takut ya, tapi kita mensyukuri, terima kasih ya Tuhan Engkau sudah memanggil saya. Ini inisiatifmu, ini anugerahmu, maka aku akan setia berdoa, aku akan setia membaca firman, aku akan setia beribadah. Amin. Aku akan ibadah dengan sungguh-sungguh, menyanyi dengan segenap hati. Karena kalau aku mengikut Engkau hari ini, bukan karena kekuatanku, bukan karena gagahku. Kalau ini pemain musik bisa melayani hari ini, itu semua karena Allah yang mencari dan menemukan mereka. Semua kita, tidak ada yang terkecuali. Makanya mari semangat kita adalah bukan karena kita takut neraka, takut ini, takut itu. Orang sekarang mengkritik seperti agama itu ya memenjara orang berdasarkan ketakutan-ketakutan. Tapi kekristenan bukan agama. Kekristenan soal mengikut Yesus yang menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, yang memanggil kita dari dalam gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Itulah dasar kita mengikut Yesus. Lihat, Yesus yang datang, Yesus yang melihat, Yesus yang memanggil mereka.
Jadi Allah yang memilih mereka untuk mengikut Yesus. Coba kita lihat Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Ini firman Allah yang sangat tegas Bapak Ibu ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Ini panggilan Allah yang sangat luar biasa. Bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih kita. Amin Bapak Ibu. Dia memilih kita untuk apa? Tidak hanya untuk bertobat, tetapi mengikut dia, menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, itulah buah roh, itulah karakter Kristus. Dan orang yang menghasilkan buah, perhatikan ini. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Apa yang kami minta kepada Bapa, diberikan kepada kita. Bukan karena bukan berarti kita minta apa aja dikasih, karena orang yang menghasilkan buah tidak mungkin minta istri dua. Amin. Iya kan? Orang yang menghasilkan buah tidak akan minta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Permintaan kita pasti memuliakan Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan apa yang anak kita minta yang dapat menghancurkan hidupnya. Enggak mungkin kita beri. Tapi permintaan yang benar sesuai dengan kehendaknya pasti diberikan oleh Tuhan. Itu tentang mengikut Yesus. Nah kemudian mengikut Yesus artinya kita menyerahkan seluruh kendali hidup kita kepada Yesus. Ya tadi itu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tadi saya dengar Bapak Ibu mengamenkan loh ya. Istri saya bilang, suka-sukamu Tuhan, amin. Tapi masih banyak yang digandoli ya saudara ya. Apakah Bapak Ibu menyerahkan seluruh kendali hidup kepada Yesus? Amin. Ikut Yesus itu artinya menyerahkan seluruhnya kepada Yesus. Kita mengikut dia di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, tidak di waktu-waktu tertentu. Bukan begini, ikutlah aku selagi kamu nyaman. Kalau enggak nyaman, kamu boleh pergi. Bukan seperti itu. Itu tidak penyerahan total kepada Yesus. Yesus tidak mengatakan, ikutlah aku selama kamu merasa diuntungkan. Enggak. Selama kamu merasa diberkati, tidak. Atau ikutlah aku sampai mungkin ada kesulitan saat mengikut aku. Ada banyak orang yang mengikut Yesus, tetapi ketika ada tantangan, ketika ada terik matahari, maka layulah imannya, bahkan mati imannya. Ada orang yang mengikut Yesus, tatkala ada persoalan, tidak dirasa ada keuntungan, dia mulai meninggalkan imannya. Mengikut Yesus itu harus menyerahkan total seluruh kehidupan kita. Dalam suka duka kita tetap mengikut Yesus. Amin. Diolok, dihina, tetap mengikut Yesus. Ini yang namanya setia Bapak Ibu. Mengikut itu tunduk pada pimpinan Yesus sepenuhnya. Dalam bahasa Yunaninya mengikut itu dari kata akolouteo. Akolouteo itu artinya berjalan di belakang. Jadi Yesus yang memimpin, bukan kita yang memimpin Yesus. Kalau doa, Tuhan kalau Tuhan gak berkati, aku gak akan setia lagi. Harusnya Tuhan kemanapun engkau pergi, naik ke gunung, turun ke lembah, aku berjalan di belakang engkau. Amin. Aku mengikut engkau. Ini yang akan menolong kita mengalami perubahan hidup itu. Saudara, kalau kita tidak berjalan di belakang Yesus, kita gak akan bisa menjadi serupa dengan dia. Makanya seringkali orang Kristen itu kan kelihatan aneh-aneh ya. Kok bisa ya? Seperti Nuh itu, kok bangun batra itu di tengah-tengah
di sebuah dataran tinggi yang tidak ada air banyak, yang tidak pernah ada hujan, nggak pernah ada banjir. Aneh orang Kristen, kenapa dia bisa begitu, tidak sama seperti kita? Karena kita berjalan di belakang Yesus, sebab Yesus memang khas dan unik. Yesus tidak sama dengan dunia ini, amin. Itu yang membuat hidup kita beda. Itulah akolauteo, berjalan di belakang Yesus. Yesus yang memimpin kita, bukan kita yang memimpin Yesus. Makanya Yesus menolak orang-orang yang hanya tahu berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi tidak pernah memberikan hidupnya dipimpin oleh Yesus. Yesus berkata apa? Enyahlah kamu, hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Banyak orang, ya Kristen. Oh kalau nyanyi, waduh hati senang, tapi gak ngikut Yesus sama sekali. Gak menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dia masih menguasai kendali atas hidupnya sendiri. Makanya dia tidak berhasil menjadi seperti yang Yesus kehendaki. Mari Bapak Ibu, mengikut Yesus juga artinya bahwa kita ini setia, sekalipun kita nggak tahu gambaran ke depan hidup kita itu akan seperti apa. Biasanya kalau kita kerja, ya Pak, saya mau kerja nanti gambaran ke depannya seperti apa, gaji pertama saya berapa, kenaikan gaji saya nanti berapa, kira-kira ada bonus enggak, kira-kira ada fasilitas kesehatan enggak, kira-kira ada fasilitas untuk tempat tinggal tidak. Orang ingin seperti itu, apalagi yang pinter, yang dibutuhkan perusahaan seperti itu. Tetapi tidak dengan mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu tetap setia, sekalipun belum melihat gambaran ke depannya seperti apa. Saya saat mengikuti Yesus, saya nggak tahu gambaran depan saya itu seperti apa. Dan ke depan saya juga tidak tahu akan seperti apa. Tetapi yang saya tahu, selama saya mengikuti Yesus, saya aman dan masa depan saya terarah kepada kekekalan. Amin. Saya nggak tahu ada penderitaan apa di waktu yang akan datang, saya tidak tahu. Atau ada sukacita apa, saya tidak tahu. Itulah mengikuti Yesus. Ya. Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus tidak diberi gambaran, ikutlah aku ya, nanti temui aku di sana jam sekian. Nanti kamu tinggal di sini ya, itu kamar kamu, itu kamar kamu. Nanti sarapannya jam segini ya, nanti kamu akan saya buat begini, begitu. Tidak ada, cuman ikutlah aku. Dan tiba-tiba mereka mengikut Yesus dan meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Tidak tahu masa depannya seperti apa. Saudara yakin kalau ikut Yesus, pasti hidupmu akan tertata dengan baik? Amin. Kita mengikuti Yesus tanpa mempertanyakan, mau kemana Tuhan? Mau seperti apa nanti? Sebab kita percaya dia adalah Yesus Tuhan yang baik. Juru selamat yang kekal, yang pasti merancangkan masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, Abraham itu taat sekalipun dia tidak tahu tempat kemana dia harus pergi. Hanya dikatakan pergi, keluar dari sanak familimu, keluar dari tanahmu, dari rumahmu, ke tempat yang akan kutunjukkan. Bayangkan, ke tempat yang akan kutunjukkan. Dan Abraham taat sekalipun tidak tahu kemana dia harus pergi. Yang penting keluar aja dari kampungnya, dari kotanya. Yang penting keluar aja dari keluarganya. Selebihnya aku mengikut arahan Yesus dalam kehidupan ini. Amin. Inilah kekristenan yang sejati Bapak Ibu. Coba kita lihat aja Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Perhatikan itu, karena iman Abraham taat, perhatikan. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu perhatikan, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara, kalau kita percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, kita akan ikut dia sekalipun gak ada roadmap-nya. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara percaya sama saya, ayo ikut aku. Mau kemana Om Doni? Percaya gak? Ya enggak lah Om,
Aku harus tahu nanti siang makan apa, malam makan apa. Dapat enggak tips, dapat enggak ini, wah itu sudah enggak percaya. Enggak dengan ikut Yesus. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Kita akan mengikut dia sekalipun mungkin tidak punya gambaran ke depan. Dan kalau kita mau sungguh mengikut Yesus, kalau dia memanggil kita, tidak boleh yang adanya, tidak boleh yang ada namanya penundaan, itu tidak boleh. Ikut Yesus itu immediately, saudara. Ikut Yesus itu segera, tidak tunggu, tidak tunda. Ya, aku setia nanti kalau kerjaanku sudah mapan. Aku setia kalau anak-anakku sudah mulai kelas 1. Lek masih gini cuciannya banyak om, enggak bisa aku setia melayani Tuhan. Ya repot. Coba perhatikan itu. Ayat yang ke-20 dari Matius pasal yang keempat tadi. Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Anak-anak Zebedeus segera meninggalkan jalannya, perahunya, meninggalkan ayahnya, mengikut Yesus. Ini adalah contoh bagaimana seharusnya mengikut Yesus tidak ditunda, tidak berdiskusi panjang, tidak menawar syarat, Bapak Ibu. Yohanes dan Yakobus tidak bertanya sama ayahnya, "Pak, aku dipanggil sama orang itu." Bagaimana? Tidak, dia segera meninggalkan ayahnya, meninggalkan pekerjaannya, bahkan meninggalkan segala-galanya. Saudara, kalau Yesus yang memanggil kita, kita harus segera meresponnya. Saudara rela meninggalkan segala sesuatu untuk Yesus? Sepi kan? Saudara, kalau jadi Kristen cuma ditawari seneng, sukses, hebat, semua akan bersuka cita, saudara. Ini jadi Kristen ditawari rela meninggalkan segala-galanya untuk Yesus, ini apa-apaan ini. Tapi inilah kekristenan yang tulen Bapak Ibu. Yesus tidak berdusta dan saya tidak mau berdusta. Saya tidak mau menyampaikan berita-berita yang bukan disampaikan oleh Yesus. Sekalipun mungkin saya enggak jadi populer memang ya. Ini bukan panggilan dari saya, panggilan dari Yesus. Mau enggak kita segera immediately? Enggak diskusi. Dre, pergi enggak Dre? Oh, si maneman enggak gitu. Langsung dua-duanya sepakat cabut, saudara. Ikut Yesus. Dan kalau itu bisa terjadi, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Coba kita lihat saudara, Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat 60. Ini contoh, Mazmur pasal 119. Ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Saudara, sering kali kita tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, jangan sekarang ya. Aku masih punya agenda ini, aku masih punya agenda itu. Tuhan, jangan saya ya. Karena sepertinya saya tidak cocok. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, tidak ada kata tidak cocok. Karena Tuhan tidak salah memilih. Tuhan tidak salah memanggil. Seperti ketika dia memanggil Musa, Tuhan janganlah saya, siapalah aku ini. Aku ini petah lidah, aku ini gagap. Saya juga gitu saudara, karena saya ini sering kali gagap kan. Tapi kalau itu panggilan Allah, kita tidak bisa berlambat-lambat untuk tidak melakukannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Kadang untuk pekerjaan gereja aja kita nolak kan begitu ya. Hanya pelayanan yang sederhana, enggak sampai mencucurkan darah loh saudara. Enggak sampai harus berhadapan dengan kematian. Kita sudah sekali rewel, aduh kesel aku, aku punya rencana ini, punya rencana itu. Coba kalau Yesus, Tuhan tolong saya, aku punya rencana yang lain dengan Pak Doni. Aku enggak bisa urusi kamu dulu, gimana saudara? Halo? Ya kan tegang lagi kan? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengikuti Yesus artinya bahwa kita
bersegera mentaati firman-Nya. Amin. Nah, apakah selama hidup kita Yesus benar-benar yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah menyerahkan hidup kita, menyerahkan rencana kita, menyerahkan ambisi kita, menyerahkan keputusan-keputusan kita kepada Yesus? Apakah kita percaya dan disertai dengan ketaatan? Sekalipun tidak punya gambaran ke depan akan seperti apa. Apakah kita bersegera dan tidak menunda-nunda? Jangan sampai kita mau mengerti dulu baru percaya. Yang penting adalah percaya dulu, baru kita akan mengerti bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, mengikut Yesus. Saya mau menekankan adalah panggilan untuk meninggalkan kehidupan lama kita. Ya saudara, biasanya kehidupan lama itu sudah nyaman dengan kita ya. Enjoy. Ya, meninggalkan hidup lama itu enggak gampang. Orang yang biasa males itu suruh rajin itu susah saudara ya. Ya kayak saya ini sudah berbulan-bulan, sudah mager, suruh gerak itu susah sekali saudara. Tapi ya memang saya harus ada di belakang meja, ya saya harus membuka buku, membuka laptop saya, menyiapkan ini dan itu. Tapi memang saya harus akui, makanya kalau ketemu orang dengan latar belakang yang berbeda, mau mengubah orang tuh enggak gampang saudara, enggak gampang. Apalagi manusia lama, udah terbiasa, itu mau berubah itu susah. Makanya kan banyak orang bilang gini, jangan paksa saya memang orangnya begini. Nah itu tipe-tipe orang yang gak mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya memang orangnya kasar. Saya memang ceplas-ceplos. Saya memang gak sabaran. Saya memang seperti ini. Kalau mau ya begini, kalau gak mau ya sudah. Itu bukan murid Yesus. Lah kan tegang lagi kan? Haleluya Bapak Ibu. Ikut Yesus, mengikuti hidup Yesus. Kemanapun dia pergi, saat dia duduk, kita duduk bersama-sama dengan dia. Waktunya makan, kita makan bersama-sama dengan dia. Waktunya dia bekerja, kita bekerja bersama-sama dengan dia. Kita berubah secara total. Mengikut Yesus harus meninggalkan manusia lama. Tidak bisa Yesus jalan, kita mager. Yesus tidak makan, kita makan. Atau Yesus makan, kita puasa. Enggak seperti itu. Makanya kenapa anak sekarang enggak mau berasrama? Karena susah meninggalkan hidup lama. Pilih online semuanya. Aku di rumah bisa bangun jam berapa aja. Di GBC jam 4:30 harus beston kan begitu ya. Habis mandi, sapu-sapu, bersihkan kampus. Lalu apa lagi? Habis chapel, kelas sampai jam 12:30, makan siang, harus ke perpustakaan, sore kelas lagi, malam doa bersama lagi. Oh enak di omah, bangkong. Halo? Ini semua sudah mau pada pulang ini karena ingin online. Main tak tutup aja sekolah kalau hanya online aja begitu. Gak mau dididik, gak mau diajar, gak mau berubah. Jadi meninggalkan manusia lama. Iman dan ketaatan menuntut kita meninggalkan manusia lama. Perhatikan, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes meninggalkan jala mereka. Jala ini bicara tentang kehidupan lama. Jala itu bicara identitasnya. Dia seorang penangkap ikan. Jala itu bicara tentang keamanan hidupnya. Ini cara saya dapat makan. Ini cara saya dapat hidup. Dari jala ini. Tanpa jala ini saya nggak merasa aman. Nelayan kalau jalannya bolong, hidupnya kacau saudara. Amin Bapak Ibu. Kalau pekerjaan kita kacau, kita nggak punya rasa aman. Ini jala. Jala bicara tentang kontrol diri. Nelayan bangun pagi yang dicari apa saudara? Jalanya. Dipersiapkan jalanya, dibersihkan jalanya. Makanya kenapa Zebedius sedang membersihkan jalanya. Jala bicara soal apa? Kesibukan duniawi. Orang hari-hari kerja, nggak cukup 8 jam. Kadang 14 jam, 16 jam. Bahkan Tuhan aku sibuk, aku gak bisa doa, aku gak cukup waktu baca Alkitab. Kerja. Ya itu memang slogan di periode yang lalu. Kerja. Tapi tidak kerja bersama dengan Tuhan, itu masalahnya.
Ini manusia lama. Yesus tidak sekedar memanggil mereka dan meninggalkan manusia lama, tetapi Yesus memanggil mereka untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Amin. Amin. Punya identitas baru, punya keamanan yang baru, punya kontrol diri yang baru, punya kesibukan yang baru. Ini mengikut Yesus. Makanya yang berasrama bersyukurlah, meninggalkan yang lama, tinggal sama orang tua. Ya pagi mau makan aku kok pengen Indomie. Kalau di STA Jember ya ikuti yang dimasak sama Ibu Pendeta Lena Soriton. Apa aja. Enak enggak enak dimakan saudara. Oh enggak enak tante lek mangan ini kurang pedes. Ya wis panganan ae lek gak mangan kok gak iso di asrama saudara. Saya ini pertama menikah sama dia saudara. Saya masih terbayang-bayang rasa masakan ibu saya. Karena masakan terenak sebelum menikah adalah masakan ibu saya. Ya Pak ya, yo bagi anak-anak. Biasa ambek bumbu nih saudara. Biasa sama pedesnya. Setelah menikah, kok lain masakan bojoku yo gak enak. Sekarang saudara, masakan terenak di dunia tetap masakan istri saya. Lah yo apa gak enak lek gak mangan aku diamui saudara. Jadi saya sudah, lek aku ngomong gini, Ma, lek ibuku nisik kok gak ngene yo. Oh sekarang kamu melok sapa, bojomu sapa? Ayo, ada iya wes. Jadi saya ini biasa, ditanya siapa saja, Om enak saudara. Lek ngomong gak enak diamui aku saudara. Tapi memang belajar enak dengan makanan apapun juga saudara ya, itu artinya mengucap syukur. Lek ngomong iki kurang enak, gak mengucap syukur saudara. Untung dapat makan itu. Untung masih bisa makan. Jadi anak-anak jangan sok pilih-pilih. Gak enak gak orang mangan. Oh tak geblek. Kenapa saya jadi gebuk begini? Mangan apa enak saudara. Coba praktekkan ya. Minggu ini saudara ajak saya makan apa. Nanti minggu depan ajak makan apa. Pasti saya suka semuanya. Coba ya, setelah ini nanti siapa yang mau ngajak saya daftar ya. Minggu depan siapa. Apapun menu saudara, saya habisin. Ada, saya bercanda aja saudara. Tapi kalau itu beneran juga enggak apa-apa. Ini yang dimaksud dengan mengikut Yesus. Apakah jala itu dosa? Tidak sama sekali. Tetapi kalau jala itu mengikat kita untuk tidak bisa mengikut Yesus, itu yang menjadi dosa. Banyak orang lebih mencintai jalannya daripada Yesus. Apa kok gak ke gereja? Waduh eman jalaku ini loh. Cuane gede om. Kenapa kamu tidak bisa? Aduh aku lagi repot. Saudara, itu yang mengikat kita. Ada banyak orang yang sekalipun kerja rajin, tapi dia juga setia mengikuti Yesus. Amin. Ada banyak yang seperti itu. Dan orang yang setia mengikuti Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus. Jadi seringkali yang menjadi masalah kenapa kita tidak setia, kurang setia. Bukan karena pergumulan yang hebat, masalah apa. Tetapi masalah kenyamanan hidup kita. Om aku mau pulang, cari apa? Cari nyaman, gak mau tantangan, gak mau perubahan. Ikut Yesus banyak tantangan. Kalau ikut Yesus mau nyaman itu Yesus yang lain. Bukan Yesus kita yang mati dan yang mengatakan ikutlah aku. Yang bangkit dan yang mengatakan barang siapa mau mengikut aku dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah kemudian saudara, tetapi orang yang meninggalkan manusia lamanya, dia juga tidak kehilangan apa-apa dari dirinya. Tetapi dia mengalami transformasi. Transformasi. Ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dulu dia penjala ikan. Dulu dia menangkap ikan, sekarang dia menangkap jiwa-jiwa, menjala jiwa-jiwa. Dulu dia memelihara jaring sebagai bisnisnya, sekarang dia memelihara kerajaan Allah, dia memelihara gereja Tuhan, memelihara tubuh Kristus. Kalau dulu hanya sekedar cari uang, hidup untuk dunia, sekarang dia hidup untuk Kristus, hidup untuk kekekalan. Itu kekristenan yang sejati.
Saudara, kalau saudara setia sama Yesus, engkau tidak akan kehilangan pekerjaanmu, tidak akan kehilangan keamananmu, tetapi engkau dirubah, ditransformasi, tidak hanya hidup untuk hal-hal duniawi, tetapi untuk hal-hal rohani. Amin. Untuk kemuliaan Allah, saudara punya segala-galanya. Ada banyak orang kaya tapi tidak punya keselamatan, tapi saudara punya dua-duanya. Haleluya. Dan bahkan Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Saudara, mengikut Yesus tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan dunia ini, keluar dari dunia ini, tidak saudara. Tetapi kita meninggalkan cara hidup lama kita, motivasi lama kita, kebergantungan kita pada dunia. Kita memeluk Yesus dengan sepenuhnya, bergantung pada Yesus, hidup dengan cara yang baru. Dan harus diakui bahwa meninggalkan manusia lama itu adalah perjuangan yang sangat-sangat berat. Menyalipkan ego, menyalipkan keinginan daging. Kita ini seringkali maunya menentukan arah kita sendiri. Kita mau pegang kendali atas hidup kita. Itulah yang menjadi tantangan terberat dalam mengikut Yesus. Hal yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu. Mengikut Yesus artinya kita dipanggil untuk menjalankan misi dan pelayanan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Ini panggilan Allah. Ingat, dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Setelah panggilan untuk percaya, kita dipanggil untuk meninggalkan hidup yang lama. Lalu kita dipanggil untuk apa? Untuk melayani bersama-sama dengan Yesus. Kita dipilih tidak hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk diutus. Dia tidak hanya berkata, ikutlah aku, tetapi juga aku akan menjadikan engkau penjala manusia, menjadikan engkau pelayan-pelayan bagi kerajaan Allah. Saudara, dan untuk melayani Tuhan, Tuhan mempersiapkan kuasa untuk dianugerahkan kepada kita. Amin. Kita melayani bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ingat, aku akan menjadikan engkau, kujadikan kau. Lihat, yang menjadikan kita penjala manusia siapa? Bukan kita. Bukan kemampuan kita, yang menjadikan kita penjala manusia itu adalah Yesus. Kuasanya yang memampukan kita. Jangan ngomong, duh Tuhan aku gak bisa. Ya, kalau mengandalkan kekuatanmu sendiri, saudara tidak akan bisa. Tapi kalau Tuhan yang menjadikan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya ini dikenal introvert dulu itu. Saya itu orangnya paling diam, gak banyak ngomong. Tapi kaku saya ini orangnya saudara. Kalau punya mau, waduh. Tapi Tuhan bisa menjadikan saya seperti sekarang. Bukan karena kuat dan gagah saya. Semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Sorry om, aku tidak bisa bergaul. Aku ini kurang ramah. Kalau Tuhan yang menjadikan engkau ramah. Buah roh adalah keramahan. Amin. Yuk terima tamu. Aku kaku. Saudara, kalau Tuhan sudah tunjuk kita, pasti Tuhan memampukan kita. Saya dulu gak ada senyumnya saudara. Kalau lihat foto-foto saya malu. Bahkan menunjukkan foto ke istri saya malu. Tapi sekarang, sampai orang-orang berpikir, kapan aku gak menunjukkan gigi ya, cek sombongi, odole apa sih? Tapi itulah pekerjaan Yesus saudara. Bukan saya munafik. Kemampuan datang dari Tuhan. Amin. Dia yang menjadikan kita. He make me, he make us, kan begitu. Dan pelayanan kita selalu buah dari persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak bisa melayani tanpa persekutuan dengan Tuhan. Kita harus berjalan bersama dengan Yesus dan kita bekerja bersama-sama dengan Yesus. Bukan sakar PDW, bukan menuruti kemauan kita sendiri. Ada banyak orang buat program tapi tidak melibatkan Yesus. Buat kegiatan tapi tidak melibatkan Yesus. Memberitakan sesuatu tidak melibatkan Yesus. Kita tidak bisa melayani tanpa persekutuan dengan Yesus. Hanya dengan mengikut, berjalan bersama dia. Kita melayani bersama-sama dengan dia. Lihat, ikutlah aku. Itu bicara hubungan saudara. Kemudian, aku akan menjadikan kamu. Ini pembentukan. Saudara, orang yang tidak pernah ikut Yesus nggak akan pernah terbentuk hidupnya. Nggak akan pernah terbentuk hidupnya. Dan kemudian penjala manusia
Ini baru pengutusan. Makanya kita perlu ikut dulu. Baru dibentuk. Lah jadi anak Tuhan, doa ya tidak, baca Alkitab ya tidak, ke gereja ya tidak. Gimana bisa dibentuk? Saya sejak pertobatan saya ibadah pagi, sore, tengah minggu, doa pagi. Saya ikut semua kegiatan, saya ikut paduan suara, saya ikut ini, saya ikut itu. Dan sampai pada panggilan saya hari ini. Kita tidak bisa melayani kalau kita tidak mengikut Yesus. Amin. Amin. Enggak bisa. Hanya dengan mengikut Yesus kita diberi kekuatan. Mengikut, dibentuk, dan diutus untuk melayani. Itulah identitas kita sekarang Bapak Ibu ya. Kita adalah murid-murid Yesus. Kita penjala manusia. Kita dipanggil dan juga dimampukan untuk melayani Dia. Amin Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mari sebentar kita akan mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mari kita mengikut teladannya. Kita mau taat sampai mati. Ya, bukan mati di kayu salib. Kita taat dengan mematikan seluruh keinginan daging ini. Kita mau dipakai oleh Tuhan supaya hidup kita mendatangkan berkat bagi banyak orang. Dan mari kita mulai bergerak bagi jiwa-jiwa. Amin. Mulai dari keluarga kita. Perhatikan kehidupan rohani anak-anak kita. Jangan hanya sekedar puas mereka bergereja, tapi pastikan anak-anak kita bertobat dan mengikut Yesus. Amin. Ini yang menjadi sangat penting dan mari kita mau aktif saling bergandeng tangan melayani Tuhan. Supaya kita siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Sama-sama kita berdiri.